Waduh, ada upaya yang akan hancurkan PDIP hingga menjadi partai kecil dengan perolehan 7% saja. Hal ini banyak mendapat tanggapan dari pakar politik. Sepertinya siapapun yang inginkan itu kali ini salah lawan. Siapa ya kita? Kira-kira? Mereka itu salah kalkulasi, mereka itu salah cari lawan. Karena PDIP itu semakin ditekan, karena PDIP itu semakin dikriminalisasi, karena PDIP itu semakin didiskreditkan, maka PDIP itu akan tumbuh semakin kuat, akan tumbuh semakin hebat, dan akan terus selalu berjuang bersama rakyat. Lihat aja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung. Maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029. Salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98, dia lagi pimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Tanya pada Jokowi, apa yang dia tahu tentang sejarah publik? Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syarif, sebutin Nasib. Kosong pikirannya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah masuk dalam kuasa hanya untuk membuat sejarah sendiri. Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya diuji. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan adalah harus memang kita akui partai-partai politik besar seperti PDIP, seperti Golkar, seperti Gerindra, dan partai-partai yang saya kira pernah merasakan 3 besar pemenang pileg di negara kita. Secara umum memang agak sulit ya untuk dijinakkan, apalagi ditaklukkan misalnya, karena secara umum mereka itu sudah memiliki basis konstituen yang saya kira cukup mengakar signifikan. PDIP sebagai partai politik yang cukup lama, bahkan kalau kita telusuri, ini kan berakar sejak zaman Orde Lama ketika PNI saat itu, partai politik yang didirikan oleh Soekarno, kemudian bereinkarnasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, pasca reformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentu memiliki sejarah yang cukup panjang, memiliki ceruk pemilih yang cukup signifikan, di mana pemilih-pemilih tradisionalnya itu muncul dan berjejaring di berbagai tempat. Jadi wajar kalau kemudian PDIP kalau bicara tentang pileg itu memang suaranya rata-rata signifikan. Kalau tidak dia juara di pileg biasanya runner up atau minimal masuk 3 besar. Ya, misalnya nanti kemenangannya tinggal 7%, mereka kan terlalu nyepelein kita. Jangan gitulah, sampailah ke kuping saya. Kan di sono juga banyak teman-temanku dulu PRD. Ya kan dulu kita berjuang bersama loh sama mereka, apa perlu saya sebut satu-satu. Tapi kan mereka bisa berkompromi dengan penculiknya. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Ini kan sikap politik biar beda ya kan. Ada yang mencoba untuk menarget supaya PDIP di Pileg 2029 mendatang itu suaranya hanya tersisa 7%. Siapa sebenarnya pihak yang disebut oleh Ripka Ciptaning berupaya untuk membuat partai ini gembos, lemah, hanya 7% di pemilu di 2029 nanti. Tapi secara umum ya ini tentu menjadi tantangan bagi PDIP dan tentu saja bagi partai-partai politik yang lain. Bisa melihat bahwa forum pengadilan kemarin itu lebih banyak kepada forum pengadilan yang politik. Ini persoalan politik dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik gitu ya, maka dicari-carilah kesalahannya. Oleh sebab itu, putusan hakim ya hanya mengandalkan kepada WA. Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Ya, kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku. Orang tertentu yang coba untuk menghabisi dan menggembosi PDIP secara perlahan. Ini yang saya kira menjadi isu politik yang tentu menarik ya. Sekalipun misalnya Ripka Ciptaning itu tidak menyebut siapa pihak, siapa kelompok, dan siapa orang yang
mencoba untuk menggembosi PDIP hanya sebatas 7% nantinya di 2029 mendatang. Tapi kalau kita membaca isu-isu politik yang terkait dengan PDIP, itu adalah isu politik yang dikaitkan dengan bagaimana PDIP itu disasar sebagai partai politik supaya partai ini tidak lagi besar dan tidak lagi kuat seperti dahulu kala. Inilah yang saya kira tentu menarik untuk didiskusikan. Saya tidak pernah peduli dengan Hasto Kristianto. Saya juga tidak peduli dengan Tom Lembong. Mau dipenjara berapa puluh tahun pun saya tidak peduli. Mau dipenjara 1000 tahun, mau dipenjara 2000 tahun, saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan itu semuanya. Tetapi saya peduli dengan hukum. Bagaimana seseorang yang tidak terbukti merintangi hukum lalu harus dipenjara 3,5 tahun. Bagaimana seseorang yang tidak menguntungkan pribadinya lalu kemudian harus dipenjara 4,5 tahun. Ini adalah sesuatu kebrutalan dalam proses peradilan kita di tanah air. Hukum ini sudah tidak adil. Hukum ini sudah brutal. Ini harus kita benahi. Secara politik ini tentu menarik ya, bahwa memang ada kecenderungan misalnya partai-partai yang kalah pemilu itu memang kecenderungan perolehan pileksnya itu akan menurun secara signifikan. Apalagi pernyataan Ripka Ciptaning ini tentu bisa dikaitkan dengan upaya-upaya ada semacam gerakan politik yang sistematis supaya partai ini downgrade, supaya partai ini tidak lagi menjadi partai yang kemudian terus signifikan memenangkan pileg secara beruntun. Karena kita tahu bahwa PDIP itu adalah partai politik menang pilegnya secara hat-trick 3 kali berturut-turut. Menang pileg di 2019, menang pileg di 2024, dan menang pileg juga di 2014 yang lalu. Inilah yang kemudian sepertinya Ripka Ciptaning itu ingin kasih pesan. Jadi jika betul ada pihak tertentu, kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang mencoba ingin menggembosi PDIP dengan cara apapun di pileg di 2009 nanti, dan PDIP yang saat ini 16,9% mau dijadikan 7%, kata Ripka Ciptaning, itu salah alamat. Karena PDIP semakin ditekan, partai ini akan semakin kuat dan akan semakin solid tentu untuk merapatkan barisan supaya terus menjadi partai-partai politik yang signifikan. Itu pernyataan Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning sebut ada upaya gembosi PDIP hingga tersisa 7% di pemilu 2029. Politikus senior PDIP Ripka Ciptaning melontarkan pernyataan mengejutkan dalam peringatan 29 tahun Kuda Tuli yang digelar di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Dalam keterangannya kepada awak media, Ripka menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya melemahkan partainya menjelang pemilu 2029. Meski tak menyebut secara gamblang siapa mereka yang dimaksud, Ripka menegaskan bahwa upaya ini merupakan bentuk peremehan terhadap kekuatan PDIP. Menurut Ripka, sebagai tekanan politik, intimidasi dan kriminalisasi yang diarahkan pada partainya justru membuat PDIP semakin solid. Ia mencontohkan kondisi yang menimpa Sekjen PDIP Hasto yang telah divonis 3,5 tahun penjara akibat kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Ripka menilai perlakuan terhadap Hasto sebagai bagian dari ketidakadilan yang menimpa partainya.